bisa hadir dalam majelis ini ya. Dan kita kehadiran kafilah dari Caruban ini. Ada rombongan Dulu Caruban sejarahnya. dari Cirebon. Caruban. Dan ini adalah satu event yang penting ya. Event yang penting karena bahkan diabadikan dalam Al-Quran ya. Jadi bagaimana Allah SWT menggambarkan kaum Quraisy dulu itu melakukan rihlah ya. Jadi rihlah sebagai satu upaya perdagangan. Jadi di musim dingin mereka ke selatan, di musim panas mereka ke utara. Dan dalam perdagangan ini banyak sekali keberkahannya karena kemudian kita tahu bahwa Rasulullah SAW mengatakan 9 dari 10 rezeki itu ada di dalam perdagangan. Karena esensi dari perdagangan adalah memeratakan harta, ya, memeratakan harta, menggerakkan kekayaan, dan terutama dalam konteks hari ini, perdagangan itu adalah bukan sekedar simbol, tapi bentuk dari kemerdekaan. Kemerdekaan dan kebebasan yang tidak ada lagi di kalangan manusia modern pada umumnya. Nah, perdagangan yang juga sekaligus merupakan satu perjalanan itu adalah kebebasan. Dan terutama apa yang kita kembalikan dari perdagangan ini bukan sekedar tradisi perdagangannya, bukan sekedar karavan yang membawa memeratakan harta, dan apalagi kalau sudah dilengkapi dengan satu instrumen perdagangan yang juga hilang hari ini, yaitu kirat, yaitu permodalan, pergerakan harta yang sangat penting yang akan membebaskan umat manusia dari riba. Jadi hari ini orang selalu bertanya, kalau saya tidak punya modal, kalau tidak hutang ke bank, cari modal kemana? Nah, kita sudah punya solusinya, yaitu kirat atau mudharabah. Nah, hari ini umat Islam sudah tidak mengerti teknik mudharabah ini dan bagaimana mudharabah harus dilakukan, karena persyaratan-persyaratannya tidak ada, yaitu bahwa kirat itu atau mudharabah itu harus dilakukan bersamaan dengan karavan, ya, kafilah-kafilah dagang, yang itu berarti mengandaikan, mensyaratkan harus adanya pasar-pasar terbuka. Hari ini tidak ada pasar, tidak ada perdagangan, tidak ada kafilah dagang, gitu. Yang kedua, bahwa investasi permodalan kirat ini mensyaratkan adanya dinar dan dirham. Jadi kalau kita buka kitab-kitab fikih perdagangan, kitab fikih tijarah, muamalah, tijariyah, maka kirat hanya sah dilakukan dengan dinar atau dirham. Jadi bahkan tidak sah dilakukan dengan barang, dengan komoditi, ya. Berbeda dengan syirkah. Syirkah bisa dilakukan dengan bersyirkah barang, komoditi, tapi dalam hal mudharabah itu harus dilakukan dengan dinar dan dirham. Nah, jadi tentu hari ini kita baru bisa melakukan setahap demi setahap, sebagian demi sebagian. Kita masih harus mempelajari dan mempraktekkan kirat itu sendiri, tapi setidaknya dua syarat pokoknya sudah ada, yaitu dinar dan dirham sudah tersedia, pasar-pasar sekecil apapun sudah tersedia. Nah, jadi kalau kita bisa gerakkan kafilah-kafilah dagang ini dengan pasar-pasar yang tentu saja harus lebih memadai. Jadi Rasulullah SAW itu membangun pasar di sebelah Masjid Madinah itu 5.000 meter persegi, setengah hektar. Tentu untuk ukuran sekarang itu pun masih terlalu kecil, ya kan. Ketika nanti karavan-karavan dagang itu, kalau dulu hanya dengan onta, hari ini karavan dagang bisa dengan kontainer. Kita memerlukan tempat parkir yang lebih besar, memerlukan ruang untuk lapak jualannya lebih besar, ya kan. Dan di pasar itu selalu ada dua bagian. Pertama adalah bagian-bagian yang retail, yang orang-orang membeli kebutuhan secara eceran, tapi ada bagian yang menjual grosiran. Nah, disitulah tempat-tempat mungkin kontainer-kontainer atau paling tidak mobil toko itu memarkir kendaraannya dan menjual barang dagangannya. Kita lihat
di sini ada satu mobil yang juga membawa barang-barang, langsung dibuka di atas mobilnya. Iya. Nah, jadi itu memerlukan tempat yang tentu saja jauh lebih memadai. Harus ada tempat yang khusus, yang nyaman, yang bisa dipakai untuk jualan dari atas kontainer atau mobil dan sebagainya. Nah, tapi terlepas dari segala kekurangan ini, maka perjalanan kafilah Caruban ini merupakan satu bagian dari perjuangan yang sangat bermakna. Ya. Karena hari ini orang tidak mengerti bahwa perdagangan sudah mati, dan itu adalah konsekuensi dari merajalelanya riba. Jadi Allah SWT mengatakan dalam Al-Quran, aku halalkan dagang dan aku haramkan riba. Nah, hari ini kita menghalalkan riba, tidak dalam kata-kata, tidak dalam formalitas sertifikat halal, tapi dalam praktek, dalam amalan. Ya. Barang yang haram yang kita amalkan maknanya adalah kita membuatnya menjadi boleh, menjadi halal, ya kan? Dan inilah yang hampir semua dipraktekkan oleh manusia hari ini. Mereka tidak mengerti lagi mana yang halal, mana yang haram, sehingga Allah SWT sudah menyitirnya. Mereka mengatakan innamal bai'u mitsul riba, dagang dan riba sama saja, mereka bilang serupa. Nah, sehingga hari ini kita melakukan praktek yang sebetulnya riba, tapi kita menamakannya atau memahaminya sebagai perdagangan, gitu ya. Nah, jadi alhamdulillah sekali lagi bahwa kalau kita sudah bisa membuat satu kebiasaan-kebiasaan baru, rihlah yang kaitannya dengan perdagangan ini, insya Allah akan memberikan keberkahan yang sangat besar dan akan memberikan satu pengetahuan baru. Ya. Jadi pengetahuan itu hilang dengan hilangnya amalnya, gitu. Nah, sebaliknya kalau kita mau mengembalikan satu pengetahuan, maka kita amalkan. Kita amalkan hal-hal itu, maka akan kembali pengetahuannya. Itu saya kira itu saja pengantar dari saya pada siang hari ini. Selanjutnya mungkin kita bisa berdiskusi yang lebih jauh ya, apa saja yang hal-hal untuk menambah pemahaman kita, menambah pengamalan kita, karena ini adalah zaman di mana Syekh Umar menyebutkannya ini adalah the sacred time. Ini adalah waktu yang sangat bermakna bagi kita. Itu di satu sisi ini adalah makna waktu yang paling sulit. Jadi Syekh Abdul Qadir bahkan mengatakan belum pernah di zaman kehidupan manusia itu ada waktu yang sesulit di zaman modern ini, yang semenindas di zaman modern ini. Dan karena itu Syekh Abdul Qadir, kita ini harus bertahan sekuat-kuatnya, gitu ya. Karena justru ini adalah waktu yang paling sulit itu, belum pernah ada lagi satu resistensi yang mengharuskan kita sekuat tenaga resist seperti di zaman ini, gitu. Nah, salah satu bentuk resistensi kita adalah membangun tradisi baru, menghadirkan hal-hal yang sudah lama hilang, lama dilupakan, untuk menjadikan itu sebagai pengetahuan baru dan amalan baru. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Aziz, silakan. Terima kasih, Amir. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Amir Zahid, yang saya hormati kawan-kawan pejuang muamalah. Alhamdulillah, syukurillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Alhamdulillah, dan izin Allah, kami dari Cirebon bisa melakukan karavan dagang atau kafilah dengan maksud memperluas wawasan kami dengan melakukan pertemuan dengan para pejuang muamalat plus dengan menimba ilmu dari Amir. Alhamdulillah perjalanan lancar walaupun maklum tidak hafal jalan begitu ya. Terima kasih yang mendalam, kami mendapat sambutan yang luar biasa, baik dari Amir Saim, Mas Faris ya, kemudian juga Pak Yudi dan Bu Dina, terus Bu Bini,
yang akhirnya kami bisa tidur dengan nyenyak gitu. Pengalaman yang pertama membuat kami bertambah yakin bahwa memang harus ada perubahan dalam konteks muamalah kita gitu ya. Jadi sebenarnya di fikih-fikih rujukan itu memang sudah termuat, namun nampaknya karena persoalan sepinya orang menyuarakan itu, maka sepi pula yang mengamalkannya. Nah, ini komunitas kita ini komunitas yang mencoba menghidupkan kembali apa yang ada dalam fikih rujukan tersebut yang tadi Amir sudah sampaikan. Dan memang ujian-ujian sih pasti ada dalam konteks pembumian pemahaman kita terhadap muamalah, terhadap dinar dirham yang sejatinya menjadi peluang plus tantangan untuk bisa menghidupkan kembali. Jelas pengorbanan dari seorang pejuang akan berbeda dari seorang penggembira. Nah, kita ini masuk dalam pejuang, maka pengorbanannya juga besar. Bila dibandingkan dengan Amir, jelas pengorbanan kami belum apa-apa. Jadi kami sifatnya mengikuti dan mengamalkan informasi dan pengetahuan ini menjadi sebuah amal kenyataan. Mungkin sekarang dengan yang dialognya. Nah, jadi berbagai isu dalam bidang ekonomi semakin nyata seperti Bitcoin yang mungkin oleh sebagian orang sudah menjadi magnet sehingga kemudian langsung beli dengan harapan untung, akhirnya kemudian jatuh juga begitu ya. Jadi kalau pas belinya awal-awal sih itu bisa meroket untungnya ketika menjual, tapi kalau sekarang sudah sedang jatuh. Nah, itu menjadi harapan bagi orang-orang yang untuk mencari untung. Nah, kita sebagai umat Islam ini mencoba kembali kepada yang sudah ada rujukannya. Jadi katanya kalau bila kita tersesat di jalan, kembalilah ke pangkalan jalan. Sudah ada jalan yang lurus yang dibuat oleh para salafus soleh, kita dengan ikuti. Nah, kemudian pada pertanyaannya Amir, jadi mengembangkan dinar dirham menjadi sebuah kekuatan masif itu memang menjadi kendala kita bersama ya. Di Cirebon sendiri itu pedagangnya menghilir mudik ya, hilir mudik, jatuh bangun, dan yang datang sini adalah yang boleh katakan yang survivor dalam konteks itu gitu. Jelas kami juga ingin terus melakukan itu. Persoalannya kemudian adalah ketika tidak ada dinar dirham sebagai zakat, itu belum menjadi sebuah informasi bagi yang lain supaya datang. Dulu sekedar informasi, ketika di akhir 2020 itu kami mulai lagi dan sudah banyak yang datang Amir. Jadi 3 kali event itu nampaknya tidak menjadi dominan daerah itu dari Jakarta itu. Orang lain bisa sudah datang. Bahkan dari Kuningan, dari Ciamis itu datang. Nah, lagi-lagi ujiannya kemudian ada kesiapan baru berita itu, kemudian kembali dan sekarang perlahan-lahan naik kembali. Saya kira mungkin persoalannya sama di dunia di kawan-kawan yang lain, menghidupkan kembali pasar muamalah. Untuk kasus Cirebon memang sinergitas yang harus dibutuhkan mungkin bagi yang lain, karena komunitas dinar dirham di Cirebon itu kan tidak punya apa-apa kecuali semangat untuk pasar muamalah. Akhirnya kemudian sinergitas dengan Keraton Cirebon, sinergitas dengan Al-Wasliyah, ada kemudian kita dipinjami tempat dan jadilah pasar muamalah. Nah, ini sepinya pemirsa ya untuk menjadi kendala kita untuk akun itu, tapi ya terus kita lakukan. Jadi untuk kehidupan sehari-hari sudah terbiasa dengan dinar dirham di luar pasar pun. Nah, namun sebenarnya sih sudah jawabannya Amir benar. Kalau sudah tidak disadari dengan ketakwaan dan kecintaan kepada ajaran Islam, maka tidak akan tertarik orang-orang itu. Dan ini terbukti
Jadi kurang pintarnya apa dosen-dosennya IKN atau masuk surga IKN itu ya nggak ada satupun yang itu di kami gitu tuh. Nah justru kawan-kawan yang jauh ini dengan kecintaan dan kegiatannya ya ikut bergabung dan ikut menjadi gitu. Jadi menstabilkan proses perjalanan supaya diikuti oleh orang ini yang menjadi juga kendala di kami. Tapi bagi saya sih akan terus berjalan begitu dengan praktek. Memang keterlibatan manhu yang kita dakwah itu masih minim. Begitu. Oh, sambut. Baik, terima kasih ya Wazir Zainal. Jadi itu hal yang sampaikan. Barangkali ada yang mau menambah, menyambut, silakan. Gak apa-apa nih, langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amir Zaid juga hadir dan juga para semua. Alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi dan ini karapan pertama kali ya, Jinal ya. Iya. Dari Cirebon dan ke Tapilas. Dulu pertama kali di sini tahun 2011 ya. Iya. Sebelum ke Malaysia. Iya. Nah, alhamdulillah. Dari kita kan Cirebon bukan sekedar saat ini ya, ada kabilah dari Cirebon secara historis ya. Bisalah di Google tulisan Mas Jenal ya tentang Minar Bilham di Cirebon, zaman Sunan Gunung Jati dan sebagainya. Karena kita alhamdulillah, tapi juga Amir tadi mengkaitkan dengan suku Quraisy. Di situ ada ayat wal ya'budu rabbah ada bait dan ayat berikutnya alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Jadi kaum Quraisy diingatkan bahwa yang memberi makan dan juga menghilangkan memberikan rasa aman dari rasa takut itu adalah Allah. Karena itu ini dari Cirebon ini luar biasa. Jadi kalau kita baca Sunan Gunung Jati dari minoritas Muslim menjadi mayoritas itu luar biasa. Jadi tidak cukup untuk di volume ini bisa kita kaji. Nah karena itu kehadiran karapan dari Cirebon ini yang menyadarkan kita misalnya bahwa sesuatu itu kalau udah kembali kepada Allah tidak ada mungkin dan tidak mungkin itu sudah yakin. Karena itu juga mengacu ke Maulana Jalaluddin Rumi ya. Jadi kalau sudah yakin di benak, di pikiran itu ya tidak ada huruf, tidak ada bunyi itu udah panah itu karena pilah. Ya coba aja kalau kita misalnya dan kita harus ingat bahwa buah takwa itu bukan kepada Nabi Musa waktu dikejar Fir'aun, bukan kepada Tariq bin Ziyad yang 12.000 menghadapi 12.000, tapi kita semua yang tadi disampaikan Amir Zaid. Ya misalnya ketika Nabi Musa sedikit kan dikejar oleh Fir'aun, kan tidak hanya kepada Allah ya. Tidak mungkin gesek kartu kredit sekarang. Kalau ada apa-apa ada punya kebutuhan, semuanya kepada Allah. Atau juga Tariq bin Ziyad 12.000 nyebrang ke Spanyol menghadapi 100.000. Dan itu inisiatifnya memang diminta oleh waktu itu. Ini Wazir Zainal lebih paham ya, dari orang Spanyol sendiri meminta bantuan kan dari serangan Roderik Israel.
itu kisah-kisah itu menginspirasi buat kita. Dan ini juga apalagi alhamdulillah ya, ini ada berapa orang semuanya? 7. Ya. Jadi teringat beberapa kali ada asrama muamalah di Cirebon ya. Bahkan buahnya ada yang grup band padi itu, Bang Padi sempat ke Cirebon juga. Iya. Ya. Sempat di Depok, sempat ke Cirebon ya. Iya. Segitunya, makanya mudah-mudahan bisa ketemu lagi tuh. Amin, amin. Bang Padi. Karena di statusnya juga pernah ngangkat pada masa kesultanan Goa. Ini mungkin nanti wazirnya bisa tuh mengaitkan bagaimana Cirebon dengan Goa dalam paket muamalah. Kan Goa juga mencetak itu ya. Iya. Ya berikutnya juga saya secara pribadi juga alhamdulillah gabung dengan jamaah kita ini. Jadi 2011 itu ketika orang sama ngerjain sulit untuk ziarah sampai ke atas ke makam Iya. Sunan Gunung Jati, alhamdulillah itu bisa. Jadi yang luar biasanya malah karena ikut Syekh Umar, orang Spanyol ya, yang bisa. Kalau saya gaya mungkin nggak akan bisa sampai ke atas. Sebenarnya dia pernah, tapi nggak akan sampai masuk gitu. Nah karena itu ya khususnya di Cirebon ya, artinya kan begitu berdoa kepada Allah di makam Sunan Gunung Jati dan ulama lain, beliau dan mereka turut mengaminkan. Ziarah itu di situ. Mengaminkan, kita berdoa kepada Allah misalnya agar muamalah dipermudah, kemudian dikeluarkan dari riba dan sebagainya. Sekarang udah $1.15.000 ya. Nurul Majid juga menyatakan sistem ini riba. Jadi kita berdoa itu. Mudah-mudahan bisa diri kita berdoa di makam para wali, di makam ulama yang sebelum berlakunya sistem riba ini, mereka terus mengaminkan. Itu ilmu yang saya toleh gitu. Karena barangkali ya mungkin itu umumnya kalau yang ya kita bukan merasa lebih ya. Yang kalau tanpa ilmu hanya kita ikut-ikutan disangkanya ziarah itu meminta kepada yang dikubur. Padahal itu kan ziarah itu perintah Nabi supaya ingat mati. Dan ketika kita berdoa kepada Allah, menurut Kiai Ahmad Sanusi, para wali itu mengaminkan. Jadi itu mudah-mudahan ini masih dalam saya menurut seringlah nanti ke Cirebon atau Amin. sama ke Ketapang juga kita. Insyaallah ada baru. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, yang lain? Ada yang Bu Sonia mau? Balik. Bu Sonia. Ini buka kajian apa? Agak sedikit. Ya, silakan. Ada yang Ada Bu Sonia. Coba ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa? Sebenarnya posisi saya sih di tengah ya, di antara komunitas Dinasirham dan mewakili Pak Sultan. Mungkin sebelumnya sudah pernah disampaikan ya mengenai koin Dinasirham. Cuma saya memikirkan solusi ke Pak Sultannya Amir Jaim. Ya. Jadi waktu pertama kali Amir Jaim datang ke keraton, itu kondisi Pak Sultan belum tergoyahkan oleh koin. Jadi saya datang membujuk lagi. Ya. Terus saya sedang mengalami masa patah semangat. Saya sampaikan ke Pak Jenderal ya. Pak, saya nyerah ngadepin Pak Sultan, saya bingung ngadepin Pak Sultan, saya gitu kan. Tapi di sini tak pernah kenal patah arang. Jadi ada berita bagus tentang koin Dinasirham, saya sampaikan lagi. Ada berita tentang apa, saya sampaikan lagi. Akhirnya lama-kelamaan goyah hati Pak Sultan. Dan beliau pun menyampaikan, Mengizinkan. iya, malah di depan kita semua ya, depan kawan-kawan Dinasirham, saya sebentar lagi mengeluarkan koin Dinasirham loh, dengan wajah bangga. Itu saya luar biasa, saya melihatnya, alhamdulillah, sudah memang gitu. Itu di hati saya sudah perasaan di sini karena saya mengalami perjuangan untuk menyampaikan Dinasirham itu luar biasa. Berapa kali gitu loh. Jadi kesana diremehkan ke Dinasirham. Pak Jenderal juga udah hafal lah ya.
belum lagi ada pengacara adiknya Pak Sultan yang sudah menyampaikan gitu. Iya. Ya seperti itulah bahasanya. Jadi setelah dia menyampaikan pernyataan kebanggaannya pada koin dinar dirham, itu saya sudah tersenyum. Dan dia menyatakan, jadi bagaimana usulnya? Insya Allah Pak, sebentar lagi. Nah, saya sudah sampaikan, terus anak-anaknya protesnya ke saya. Dikiranya Pak Keraton belum menyampaikan oke sebelumnya. Nah, pas dia mereka sudah sampai ke Amir Jaim, saya bilang tunggulah kabar dari Amir Jaim. Oh, saya pikir dari Keraton yang belum sudah sampaikan kan, sudah kemarin. Nah, saya mengerti kesulitan Pak Amir Jaim ya, kesulitan Amir Jaim kami mengerti. Tapi saya kebingungan menyampaikan ke Pak Sultannya. Seperti apa yang akan saya sampaikan ke Pak Sultan? Mangga Pak. Ya, baik. Jadi ini sebenarnya masalah teknis ya. Iya. Kan waktu itu begitu awalnya kan memang kita menunggu Iya. menunggu persetujuan. Ini saya nggak usah direkam nggak apa-apa. Persetujuan Sultan ya. Yang kemudian kita sudah maju satu langkah karena desain sudah kita buat. Iya betul. Dan kemudian Sultan menyetujuinya, Iya. tapi meminta tambahan ada satu kata Iya harus Jawa. Jawa itu. Neraka. Nah, jadi pada saat itu saya sudah dapatkan desainernya dan sudah hampir selesai, tinggal memasukkan huruf Jawa itu. Nah, begitu saya tambahkan huruf Jawa itu, kemudian berubah posisinya. Si desainernya udah nggak mau lagi. Oh. Dan kemudian bukan hanya desainernya yang nggak mau lagi, tapi seluruh perangkat tempat pencetakannya yang membuatkan matras dan sebagainya itu udah nggak mau lah. Oh, iya. Tadinya masih mau, kita kan sempat nyetak satu batch kan, Hmm. yang 2 dirham Asufi. Absen Abdul Qadir Asufi itu. Nah sesudah itu mereka nggak mau karena mereka punya masalah sendiri sebenarnya, masalah sendiri. Jadi dia terlibat hutang dengan bank, yang kemudian sampai ke polisi. Hmm. Nah gara-gara dipolisikan ini tiba-tiba muncul trauma, oh jangan-jangan ini urusannya polisi lagi gitu. Ya seperti dengan Pak Sultan kemarin. Nah betul. Nah jadi memang di situ kemudian terhenti dan saya baru mulai menemukan titik terang baru untuk mendapatkan pihak lain yang mungkin bersedia mencetakkan koin gitu. Nah jadi memang sekarang saya harus dari awal mengajukan desain itu lagi, dibuat desainnya, kemudian nanti dibuat cetakannya gitu. Nah, jadi ini soal teknis tapi memang perlu waktu. Mudah-mudahan sih udah akan bisa dimulai lagi ya. Sampai nanti bisa selesai. Nah, cuma saya waktu itu udah bilang ke Wazir bahwa kita akan start mulai dengan dirham dulu. Karena kalau dinar itu agak rumit lah, terutama dari segi apa istilahnya modal awalnya lah. Iya. Karena kan sekarang ini kan kondisi kita secara umum kan trauma masyarakatnya masih ada. Iya. Jadi koin ini belum bergerak. Betul. Praktis koin ini belum bergerak. Nah, tapi yang saya pantau di lapangan bukan hanya koin kita tidak bergerak, tapi kemudian diambil alih oleh produsen-produsen emas yang hanya memproduksi koin dengan mengatasnamakan dinar. Jadi kan membuat dinar 24 karat yang sebagai perhiasan yang kemudian dipasarkan sebagai investasi. Nah, ini kan penyakit masyarakat yang di-entertain. Bahwa oke, kamu pegang dinar, pegang aja, tapi yang ini aja kamu bisa perjualbelikan, bisa jadi uang setiap saat dan seterusnya. Nah, masyarakat kita dengan mudah kembali kepada kebiasaan-kebiasaan memperlakukan emas sebagai perhiasan yang disimpan-simpan gitu. Jadi karena itu ini penting buat kita semua bahwa kita harus memulai lagi dengan gencar mengedukasi soal zakat. Itu karena yang paling pokok buat kita ini zakat. Gitu. Kita nggak peduli emas itu dibeli orang atau nggak dibeli orang, tapi bahwa orang mulai membayarkan zakat dengan dinar dan dirham. Karena kalau orang masuknya dengan investasi, ya pasti nggak akan berujung kemana-mana. Gitu ya. Jadi kita harus kampanyekan zakat ini dan kita tarik zakat, kita bagikan. Jadi peredaran dinar ini dirham pertama melalui zakat, baru kemudian melalui muamalah. Itu bahwa nanti ada orang-orang yang
menukarkan dengan rupiah ke dinar dirham itu tambahan saja, tapi yang tujuan pokok kita sebetulnya dimulai dari zakat. Nah, jadi dalam hal ini kita harus ingat lagi pesan Syekh Umar. Syekh Umar mengatakan bahwa penting sekali pencantuman nisab zakat itu dikoreksi. Ya, hari ini semua mencantumkan nisab zakat itu 85 gram emas dan 595 gram perak. Itu kesalahan yang sangat fatal yang membuat orang makin tidak mengerti. Gitu, karena nisab zakat itu ya 20 dinar dan 200 dirham. Bahwa 20 dinar itu sama dengan 85 gram emas itu kan beratnya. Tapi urusan zakat ini bukan urusan emas, nggak ada hubungannya dengan emas. Yang 85 gram ini dan nggak ada urusannya dengan ya tentu kalau ada orang menyimpan emas, dan dalam konteks dulu kalau orang punya emas disimpan itu kan pasti dalam bentuk uang. Tidak seperti sekarang disimpan dalam bentuk emas batangan gitu. Yang precisely itulah bentuk penimbunan emas. Gitu. Jadi esensi penimbunan itu kan bukan soal ditumpuk-tumpuk banyak-banyakan, tapi bahwa emas itu kemudian tidak beredar. Gitu. Karena emas itu hanya akan beredar kalau dia berfungsi sebagai alat tukar, sebagai uang gitu. Nah, jadi kita semua harus mengedukasi, terutama kita memahamkan diri kita sendiri dan orang lain bahwa nisab zakat itu adalah 20 dinar dan 200 dirham dengan implikasinya. Dan terutama, nah, kita harus mengupayakan itu masuk dalam legislasi. Karena pemerintah kan sudah punya peraturan Menteri Agama yang menyebutkan nisab emas dan perak, tapi disebutkannya 85 gram emas dan 595 gram perak. Itu membuat orang tidak mengerti. Itu membuat orang tidak mengerti bahwa emas dan perak itu dalam konteks sebagai uang dan zakat adalah dinar dan dirham. Karena nilai dinar dan nilai LM kan beda. Gitu. Mau dari zaman kapanpun dengan cara apapun pasti beda, karena yang satu tidak perlu ongkos cetak, yang satu ada ongkos cetaknya. Gitu. Jadi secara nilai nanti di masyarakat untuk membayar sesuatu pun pasti beda. Gitu. Nah, yang kedua juga mengembalikan pemahaman bahwa yang namanya di dalam fikih emas yang berupa ya tentu dulu tidak berupa lantakan begitu, tapi emas yang tidak dicetak menjadi koin itu namanya tibrun ya. Dan di dalam fikih itu dijelaskan misalnya untuk kirat, untuk syirkat, untuk jual beli, untuk zakat itu ya dalam bentuk dinar. Satuannya berat miskol, tapi bukan tiber. Kalau tiber ini adalah ya zaman dulu buat apa? Butiran-butiran, ya kan? Dulu orang kan menggunakan emas itu kalau nggak sebagai koin emas, sebagai uang, sebagai perhiasan. Orang tidak mengenal yang namanya emas batangan. Tidak seperti hari ini menjadi obsesi manusia modern untuk menumpuk-numpuk emas berupa emas batangan. Gitu. Jadi precisely itulah sistem kehidupan hari ini, di mana emas ditimbun, kemudian kita dikasih fiksinya berupa uang fiat dan digitalnya, gitu ya. Nah, jadi mohon kiranya para fukara semua kita terus mengedukasi masyarakat mengenai bukan dinar dirham ansih, tapi zakat ini pentingnya mengembalikan standar zakat dalam dinar dan dirham, dan sampai kalau dimungkinkan masuk ke dalam legislasi itu. Dan itu sebetulnya sesuatu yang nggak akan menimbulkan penolakan seharusnya, karena itu adalah fikih. Jadi kalau kita buka kitab fikih zakat ya semuanya pasti menyebutkannya dalam dinar dan dirham. Bahkan miskol pun tidak disebut dalam konteks zakat itu. Jadi hadisnya kan menyebutkannya dinar, 20 dinar atau 20 dirham, bukan 20 miskol. Gitu. Kalau miskol itu kan satuan berat. Gitu. Tapi kembali kepada koin Cirebon ini, insya Allah tetap kita jalankan. Nah, tapi sekarang ini saya sedang menskedulkan kita harus terbit khomsa dulu. Karena khomsa ini juga sama ya, dia untuk satuan membayar zakat 5 dirham, dan sudah terlalu lama vakum gitu. Terlalu lama vakum, kita harus isi dulu. Nah, sesudah itu sambil menyiapkan kembali desain Kacibonan. Jadi mudah-mudahan dalam waktu nggak terlalu lama kita bisa nanti kembali ada delegasi ke
caruban juga ya kan, Amin. dengan berdagang nanti pas ada pasar di sana, Iya. rombongan berdagang di sana. Syukur-syukur pas dibagikan zakat sudah dalam bentuk koin Katon. atau kacirbonan. Amin. Insya Allah. Jadi memang itu sangat mempengaruhi kami dalam Ya. menggerakkan koin di Cirebon, Pak. Ya, Jadi kami untuk berhubungan dengan keraton pun jadi agak sungkan. ya. Jadi kita tidak, jadi kegiatan kami yang tadi di Keraton Kacirbonan sudah aktif berjalan. Setelah Pak Sultan nanya lagi, saya jawab bagaimana nih Pak Jenderal, gitu kan? Iya, ya itu persoalannya kemarin tertunda di situ. Iya, Begitu betul. diminta memasukkan, kan yang pertama udah selesai tuh desain tuh kan, udah Iya, kita betul, kirim. betul. Waktu diminta masukkan kata makmur itu Iya, dalam betul, bahasa betul. Jawa itu, Iya, betul. itu kemudian macet di situ. Ya itu, ya. Ya mungkin karena itu mudah-mudahan bisa berjalan Ya, insya Allah. lancar ya Pak ya. Amin. Jadi kita bisa Dan aktif mencari lagi. penggantinya ini enggak Nggak gampang. enggak. Kan enggak setiap orang yang bisa gambar bisa kita mintain. Ini kan si Iya. orang yang ngerti Iya. tujuan kita juga. Ya mari kita berdoa bersama aja. Semoga Ya, insya Bapak Allah lah. dapat ini ya. Jadi target dalam waktu dekat ini mudah-mudahan saya sedang menyelesaikan Kamsa. Hamsa. Jadi saya udah menyiapkan Hamsa ini udah beberapa bulan yang lalu kan, bahkan saya udah menerima orang-orang yang memesankan matras sudah saya buat. Nah pada waktu itu kemudian ternyata mesinnya nggak kuat gitu, karena kan gara-gara semua kasus ini kan kita harus dari nol. Jadi dulu yang punya mesin pun sampai akhirnya mesinnya dia Lego semua gitu. Jadi begitu kita clear ya udah nggak ada, kita cari udah entah kemana mesin itu, dan kalau membeli yang baru lagi terlalu mahal lah. Iya. Intinya sebenarnya kendalanya itu aja. Iya. Nah akhirnya saya mencari tempat yang memang sudah punya peralatannya dan mau menggunakan matras kita ini. Nah insya Allah sekarang ini sedang dicoba Amin. dudukan di mesinnya. Nah habis itu coba koinnya. Nah nanti sambil jalan mengerjakan yang Hamsa ini, yang Cirebon kita lanjutkan insya Allah. Amin. Insya Allah. Karena gini, di satu sisi kan memang kita menyadari ya, kita bekerja sama dengan Kesultanan di masa lalu itu bukannya problem, tapi kita melihat bahwa pada akhirnya mereka tidak mengadopsi ini sebagai visi misi mereka gitu loh. Padahal kan kita inginkan ya ini menjadi kembalinya amr mereka gitu. Tapi kan kenyataannya nggak begitu. Akhirnya ya menjadi simbolik saja, ya kan. Nah, tapi saya pikir mungkin nggak apa-apa juga lah. Di samping kemudian kan menimbulkan banyak kritik tuh. Ada orang yang nyinyir kan begitu. Kita dibilang memperalat kesultanan lah, ini itu lah, biasa lah ya kan. Gitu. Jadi insya Allah mudah-mudahan dengan Kesultanan Kacirbonan ini setidaknya kita kembali mengembalikan atau mengajak salah satu sultan untuk mulai memahami muamalah ini dan zakat. Tapi di sisi yang lain juga mungkin menambah kepercayaan diri kembali dari masyarakat lah, ya kan. Ya kalau ngurusin orang nyinyir mah nggak ada selesainya. Yang penting usaha kita ya Pak. Iya betul. Buonya ini suka fakira lama ini. Berapa ya buonya? 2013. Tapi situasi Kasepuhan gimana? Sudah mulai? Kasupuan kondisinya sulit. Oh masih sulit. Masih sulit. Tapi bagi para sultan-sultan yang lain kita menganggapnya itu adalah ujian bagi Kasupuan, tapi Kasupuan tetap berjalan. Jadi para sultan-sultan menganggap yang dulu itu sudah pasti resmi karena dia diangkat oleh ayahnya. Yang ayahnya diangkat oleh ayahnya. Yang ayahnya diangkat oleh ayahnya. Jadi ya gitu. Jadi kalau ada yang mencoba katanya gagal karena ini sudah pakem dari sana. Iya, iya. Gitu. Ini sudah dicantumkan oleh Sultan Kacirbonan karena saat ini yang diakui oleh Cirebon itu memang cuma Sultan Kacirbonan. Karena memang kalau Sultan Kacirbonan terus Iya betul. jadi dari awal terus gitu Kacirbonan. Kalau Kanoman ada
Ya, kendala betul. kakak adik, kasepuan, ada kendala kurang bukan dari atasannya langsung gitu. Seperti itu Pak. Tapi yang Kak Cirebonan sama Kanoman nggak mempersalahkan Kasepuan yang sekarang. Kan Enggak. tadi sudah dicantumkan Masing-masing. Sultan Kacirbulan dan dari Kanoman sudah mengaku yang ini. Oh gitu. Oke, baik. Gitu. Dianggapnya yang ini adalah godaan saja Ya, lah. ya. Saling mengklaim trah sungguh jati. Ya, betul. Jadi yang enggak minggir. Kan susah mau mencocokkan terah dia Sunan Gunung Jati itu kan. Apa dia edan kan repot. Ada cirinya kan? Apa tuh dirinya? Ya ini yang kita lagi lakukan. Jadi yang satu lagi terah jati, satu lagi terah jati. Cirinya mau perjuangkan. Ini yang menggoda ini juga terjadi konflik di dalam mereka sendiri. Ada ya. Konflik itu dan mereka ini. Jadi ya itu kita anggapi dengan senyum saja lah. Ya, itu beberapa pihak juga berarti. Kan? Iya Ada betul. 4 Pak. Oh, Yang gitu. ngaku Sultan tuh 4. Oh, Nah, yang satu kan si Lukman ya. Hmm. Lukman sudah dari awal ini yang 4 orang ngaku. oh, jadi 5 tuh. 5. Yang lucu lagi, yang 5 ini nobatkan sendiri oleh kelompoknya, dijatuhkan sendiri oleh kelompoknya. Iya betul. Iya. Ininya perempuan. Yang nggak tahu lah mana. Jadi tinggal 4. Memang kondisi Sultan Kasepuan sekarang memang dibilang dia cuma kenal posisi doang tapi tidak bisa melobi teman kerabatnya atau dengan sultan-sultan yang lain kurang. Gitu. Itu bisa diakui oleh kita ya. Gitu. Tapi saya coba memahami karena kurang dewasa saja. Gitu. Masih muda. Iya, kurang dewasa untuk memahami posisinya adalah sultan. Hmm. Kalau dia mengerti kalau dia adalah sultan mungkin dia bisa kalau sultan ini harus lebih gimana. Iya, iya. Jadi kurang itu saja ya. Padahal kayaknya sebenarnya disiapkan gitu sama Sudah Sultan, sudah. sama Sultan Arif kan diajak terus sudah. Memang mesti Iya. diajak oleh Pak Sultan Arif. tapi wataknya mungkin beda Pak. Hmm, Kalau ya. Sultan Arif seperti ini, Sultan Lukman seperti ini. Jadi watak dasarnya beda. Ya itu kekurangan konsep putra mahkota. Iya Ya, betul. itu harusnya kalau dalam Islam nggak ada putra mahkota. Iya. Di antara anak-anaknya itu siapa yang punya kemampuan, Iya. itulah yang meneruskan. Tapi di Keraton Kacirbonan putra mahkota disiapkan benar Pak. Hmm. Saya tahu benar dari kecil, disiapkan dari kecil. Dia dari kecil berlatih kesenian, berlatih Iya, betul. speak, dilatih di pesantren dan memang Nyantri sekarang. ya, nyantri sekarang dan kemarin tampil juga luar biasa. Tampan, punya wawasan, berilmu dan sosialisasinya luar biasa. Pangeran ini. Pangeran Pangeran, ini. pangeran. Pangeran putra mahkota lah ya. Jadi ya insya Allah jadi raja yang sempurna lah insya Allah. Mudah-mudahan. Amin, amin. Dan kelihatannya sih kita masih bisa nempel dia karena saya nempel sama dia Pak. Ya, insya Allah. Nah itu yang paling penting Bu. Dan kalau ayahnya ini sudah mulai mengizinkan ada dinar dirham di situ, nanti mungkin anaknya Iya. Nah, iya. Betul. Gitu, seperti itu. Jadi insya Allah kedepannya kita masih bisa nempel dia. Kedepannya Amin, amin, amin. kalau udah jadi raja pun kita masih bisa nempel dia. Justru menurut saya itu adalah kita itu power banknya dia. Iya, amin, Jangan amin. sampai kita yang lemah. Iya, Amin, iya, amin. iya, iya. Karena tidak ada lagi apa Iya, yang bisa memasukkan pengetahuan yang hak gitu. iya betul. Amin, amin. Selama ini kan intervensi globalisasi yang masuk. Iya, amin, amin, amin. Kita berarti memang yang kuat menurut saya. Iya. Iya. Jadi kalau kita sering di keraton dia juga Ya, sempat hadir ya kemarin ya. Jadi kalau mungkin sekedar ayo mampir ke tenda kami, dia mampir langsung datang ya. Jadi meskipun itu bukan acara tenda khususnya di Rampak, Iya, kondisinya itu di acara umum. nah itulah Bu yang disebut ukhuwah, kebersamaan, berjamaah. Iya. Jadi kalau itunya tidak ada, pulang, Hmm. kan sulit. Dimanapun berada, sekecil apapun kita harus berjamaah. Iya, iya. Saya aja dengan tukang-tukang yang sedikit aja, Hmm. terus kita langsung brainstormnya lah. Wah, iya Bu, tanpa kita bersama akan sulit juga. Iya, iya. Makanya Maulana. Kan Maulana Serbia itu Allah. makan dulu lah. Bismillah. Kita akhiri aja Makan dulu lah ya. Iya, iya. Baik, terima kasih atas semua hal-hal yang disampaikan. Mungkin ada hal teknis yang
nanti sambil berjalan masih harus kita cari solusi-solusi dan jalan keluarnya ya, terutama perkembangan digitalisasi yang ini kan sedang menjadi topiknya Syekh Umar juga dalam pembahasan maupun di dalam praktek bagaimana ke depan muamalah ini bisa ada interface dengan teknologi dan digital digital teknologi dan metode ini. Nah, tapi saya berharap di antara fuqara ini yang muda-muda yang mengerti dan meminati masalah IT ini memang betul-betul memperdalam itu, terutama kaitannya dengan blockchain dan karena ini semua nanti akan mengarah ke digital ya kan. Kita di tengah digitalisasi ini bagaimana yang real ini tetap bisa kita pertahankan sambil memanfaatkan teknologinya gitu. Lalu yang kedua ya tadi soal bahwa kita sekarang ini harus mempergencar syiar kita. Jadi yang punya semua media sosial itu manfaatkanlah untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat ya, menggunakan dinasti HAM dengan benar, bahwa ini tidak melanggar hukum, bahwa ini semuanya adalah legal dan seterusnya. Dan yang terakhir mudah-mudahan nanti koin kacit bonan ini bisa kita segera realisasikan. Baik, sekarang kita makan dulu. Sebelumnya kita tutup dengan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, kalau kedua ya kalau